Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE MMCPOD. Perkenalkan nama saya Rian Sunjaya dari kelas MJ602. Saya akan mempresentasikan tugas terstruktur studi kelayakan bisnis dengan tema UMKM Food and Beverage Kopi Nusantara. Terus profil singkat bisnis. Nama usaha yaitu Kopi Nusantara, jenis usahanya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang food and beverage atau F&B. Produk layanannya yaitu Kopi Nusantara merupakan kedai kopi modern yang menawarkan berbagai minuman berbasis kopi dan non-kopi dengan konsep coffee to go, serta tempat yang nyaman untuk bekerja, belajar, dan berkumpul. Produk yang ditawarkan meliputi espresso, americano, cappuccino, kopi latte, kopi susu gula aren, matcha latte, coklat latte, tea series, croissant, roti bakar, dan cookies. Selain melayani pembelian secara langsung atau offline, usaha ini juga menyediakan layanan pemesanan melalui aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta pemesanan melalui WhatsApp bisnis. Alasan pemilihan usaha yaitu yang pertama, peluang pasar yang besar. Budaya minum kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kedai kopi kini tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga menjadi ruang bekerja, belajar, dan bersosialisasi, sehingga permintaannya relatif stabil. Lalu, dari perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat, khususnya generasi muda dan pekerja, cenderung memilih tempat yang nyaman dengan fasilitas internet untuk mengerjakan tugas maupun bekerja secara fleksibel. Lalu ketersediaan bahan baku. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, sehingga bahan baku mudah diperoleh dengan harga yang relatif stabil. Dari potensi keuangan, dari potensi keuntungan, margin keuntungan pada bisnis minum kopi cukup tinggi karena biaya produksi relatif rendah dibandingkan harga jual produk. Lalu, dari dukungan teknologi digital, kemudahan pemasaran melalui media sosial dan platform layanan pesan antar memungkinkan usaha berkembang tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dalam kajian berdasarkan aspek studi kelayakan bisnis, yang pertama dari aspek pasar dan pemasaran. Analisis kebutuhan pelanggan, yaitu target pasar usaha ini adalah mahasiswa, karyawan kantor, freelancer, komunitas, dan masyarakat umum usia 18 sampai 40 tahun. Kebutuhan pelanggannya yaitu minuman kopi berkualitas dengan harga terjangkau, pelayanan cepat, tempatnya yang nyaman, akses WiFi gratis, sistem pembayaran digital, dan kemudahan pemesanan secara online. Lalu dari strategi pemasaran, yang pertama strategi online, promosi melalui Instagram, konten video pada TikTok, Facebook bisnis, WhatsApp bisnis, Google Business Profile, penjualan melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, program diskon digital, dan loyalty card berbasis aplikasi. Lalu strategi offline, panduk dan banner, program buy one get one, member card, kerjasama dengan komunitas kampus, sponsorship kegiatan mahasiswa, dan promo ulang tahun pelanggan. Dari analisis STP, segmentation-nya yaitu usia 18 sampai 40 tahun, pendapatan menengah, dan mahasiswa dan pekerja. Targetingnya mahasiswa pekerja kantoran dan masyarakat sekitar lokasi usaha. Positioningnya, kedai kopi lokal berkualitas premium dengan harga yang terjangkau. Lalu dari aspek teknik dan operasi, lokasi dan fasilitas usaha, lokasi dipilih di kawasan yang memiliki mobilitas tinggi, yaitu dekat kampus dan perkantoran. Fasilitas yang disediakan meliputi area parkir, ruang ber-AC, wifi gratis, stop kontak, toilet, musola, area smoking, dan non-smoking. Lalu proses produksi atau pelayanan. Tahapan pelayanan adalah sebagai berikut. Pelanggan melakukan pemesanan, kasir menerima pembayaran, barista membuat minuman sesuai SOP,
produk diperiksa kualitasnya, dan produk disajikan kepada pelanggan atau kurir. Seluruh proses menggunakan standar operasional prosedur atau SOP agar kualitas produk tetap terjaga. Dan teknologi atau platform yang digunakan yaitu sistem point of sales atau POS, QRIS, WhatsApp Business, Google Maps, Instagram, TikTok, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Canva untuk desain promosi. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Dari struktur organisasi, yaitu ada owner, manajer operasional, kasir, barista, dan kitchen helper. Lalu kebutuhan tenaga kerjanya yaitu jabatan manajer operasional berjumlah 1, baristanya 2, kasirnya 1, dan kitchen helpernya 2. Dari total kebutuhan tenaga kerjanya yaitu 6 pegawai. Lalu peran kepemimpinan dan digital skill, pemilik usaha memiliki peran penting dalam yang pertama menentukan strategi bisnis, mengawasi operasional, mengelola keuangan, dan mengembangkan pemasaran. Digital skill yang dibutuhkan antara lain digital marketing, pengelolaan media sosial, penggunaan aplikasi kasir digital, analisis data penjualan, dan customer relationship management atau CRM. Dari aspek estimasi modal biayanya yaitu renovasi tokonya sebesar 30 juta, mesin espressonya sebesar 20 juta, grindernya 5 juta, peralatan dapur 10 juta, meja dan kursi 10 juta, persediaan awal 10 juta, dan kas awal 5 juta. Dari total modalnya, jadi total modalnya itu 90 juta. Sumber modal yaitu berasal dari modal pribadi sebesar 60 juta rupiah dan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 30 juta rupiah. Biaya operasional bulanannya yaitu gaji pegawai sebesar 20 juta, bahan baku sebesar 20 juta, sewa tempat sebesar 5 juta, listrik dan air sebesar 4 juta, internet sebesar 1 juta, promosi sebesar 2 juta, dan biaya lain-lain sebesar 1,5 juta. Jadi total modal biaya operasional bulanannya yaitu 53.500.000 rupiah. Perkiraan pendapatan per bulan yaitu rata-rata penjualan 100 gelas per hari. Harga rata-rata penjualan di angka Rp25.000. Pendapatan harian 100 dikali Rp25.000 yaitu 2.500.000 dan pendapatan bulanan 2.500.000 dikali 30 sama dengan 75 juta rupiah. Lalu estimasi laba bersih yaitu pendapatan per bulan sebesar 75 juta rupiah, pengeluaran bulanan sebesar 53.500.000 rupiah, dan laba bersih per bulan yang diterima yaitu sebesar 21.500.000 rupiah. Selanjutnya, aspek risiko dan yuridis. Yang pertama, risiko usaha, yaitu ada risiko pasar, risiko hukum, dan risiko teknologi. Dari risiko pasar, persaingan kedai kopi semakin tinggi, dan perubahan tren konsumen, penurunan daya beli masyarakat. Mitigasinya yaitu melakukan inovasi menu, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat promosi digital. Dari risiko hukum, perubahan regulasi pemerintah, dan ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan. Mitigasinya yaitu memastikan seluruh izin usaha selalu diperbarui dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari risiko teknologi, gangguan sistem pembayaran digital, kerusakan mesin kasir atau perangkat operasional, dan ancaman keamanan data pelanggan. Mitigasinya yaitu melakukan pencadangan data secara berkala, menggunakan perangkat lunak berlisensi, serta menyediakan metode pembayaran alternatif. Lalu dari segi legalitas dan perizinan usaha, agar usaha dapat beroperasi secara legal, diperlukan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB, NPWP, sertifikat halal, sertifikat laik higien sanitasi, persetujuan bangunan gedung atau PBG apabila diperlukan, dan pendaftaran merek dagang atau
opsional jika disarankan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan analisis aspek pasar, teknik dan operasional manajemen dan sumber daya manusia, keuangan, serta risiko dan yuridis, usaha Kopi Nusantara dinilai layak untuk dijalankan. Hal ini didukung oleh tingginya permintaan pasar terhadap produk kopi, lokasi usaha yang strategis, serta pemasaran berbasis digital, serta estimasi laba bersih sekitar Rp21.500.000 per bulan. Dengan total investasi awal sebesar Rp90 juta, usaha memiliki prospek yang baik untuk berkembang apabila dikelola secara profesional dan adaptif secara perubahan pasar. Rekomendasinya yaitu jangka pendeknya 1 sampai 2 tahun, meningkatkan promosi melalui media sosial dan platform digital, menjalin kerjasama dengan komunitas kampus, perkantoran, dan pelaku UMKM, menjaga kualitas produk dan pelayanan melalui penerapan SOP yang konsisten, dan mengoptimalisasikan program loyalitas pelanggan dan promosi musiman. Lalu, untuk program jangka panjangnya, membuka cabang baru di lokasi strategis, mengembangkan sistem kemitraan atau franchise, menciptakan produk kopi kemasan siap minum dan biji kopi bermerek sendiri, mengimplementasikan sistem manajemen berbasis digital untuk operasional, persediaan, dan analisis penjualan, dan memperluas pasar melalui penjualan di marketplace dan platform e-commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.